Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Fadia Zahra, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi dengan teman-teman semua perihal tutorial membuat materi pembelajaran pada media pembelajaran, yaitu Nearpod. Video ini saya persembahkan untuk pemenuhan tugas mata kuliah media pembelajaran, dan saya harapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Untuk membuat sebuah pelajaran di Nearpod, kita harus mengunjungi website Nearpod melalui komputer. Apakah lewat aplikasi tidak bisa? Tidak bisa. Aplikasi Nearpod hanya bisa digunakan untuk mengakses pelajaran yang telah kita buat. Tetapi untuk membuatnya kita harus menggunakan website. Jadi, pastikan kita sudah menyiapkan komputer atau laptop yang sudah terkoneksi dengan internet, karena kita akan membuatnya secara online. Baik, langsung saja kita masuk ke website Nearpod di nearpod.com. Jika sudah muncul, kita bisa pilih login pada bagian teachers. Karena di sini saya masuk sebagai guru, jadi saya pilih login karena menggunakan akun Gmail yang sudah ada. Atau bisa juga daftar ulang jika memang belum mempunyai akun Gmail. Jadi langsung saja kita masuk dengan akun yang sudah ada. Setelah login, kita bisa lihat di sebelah kiri ada Nearpod Lessons Library. Nah, isinya itu bermacam-macam materi pelajaran yang disediakan secara gratis. Jadi kita bisa memilih materi apa yang ingin digunakan nanti. Kemudian ada My Library, itu isinya pelajaran-pelajaran yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada bagian reports, yaitu berisi laporan hasil kerja siswa pada setiap pelajaran yang telah dibuat oleh guru. Dan selanjutnya yaitu teacher research, yaitu kita bisa mengaksesnya untuk mendapatkan berbagai sumber belajar yang bisa digunakan untuk melengkapi pembelajaran kita nantinya. Sekarang kita mulai membuat pelajaran pertama kita dengan mengakses semua fitur yang telah tersedia. Kita pilih Create Your Own Lesson in Nearpod, atau opsi lainnya adalah lewat Google Slide. Tapi kita kali ini akan fokus ke penggunaan Nearpod dahulu. Ini pelajaran kita masih kosong, kita awali dengan Add Slide. Kenapa Add Slide? Karena tampilan Nearpod itu berbentuk slide, jadi makanya disebut Add Slide. Akan muncul dua tab utama, yaitu Content and Activities. Pada bagian konten, kita akan temukan berbagai pilihan media yang dapat kita gunakan untuk menampilkan materi pelajaran kita. Sementara pada tab Activities, ada banyak pilihan aktivitas yang bisa kita masukkan dalam pelajaran untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran, baik melalui kuis, games, polling, dan sebagainya. Nah, jangan lupa kita untuk menuliskan nama pelajarannya pada Utitle Lessons atau pada bagian atas. Sekarang kita akan coba satu demi satu media yang telah tersedia. Untuk slide pertama kita pilih video. Nah, di sini ada pilihan kita ingin memasukkan video dari mana. Di sini saya menggunakan sumber YouTube untuk memberikan video atau tayangan kepada siswa nantinya. Jadi kita tinggal salin linknya saja dan mencarinya. Kemudian akan ditemukan berbagai macam video, dan kita tinggal pilih mana yang kita inginkan untuk menjadi materi pembelajaran siswa nantinya.
Jika sudah menemukan video yang telah kita inginkan, kita bisa mengklik save yang ada di bawah. Nah, setelah menunggu, slide pertama kita sudah jadi. Sekarang kita menuju ke slide kedua dan kita klik add slide. Nanti akan muncul pilihan slide. Nah, slide seperti ini yaitu mirip dengan slide yang kita buat di PPT, tapi lebih simpel. Di sini ada template atau tema warna dan berbagai huruf yang tersedia, jadi kita bisa memilih mau style yang seperti apa. Pada saat kita pilih save and exit, akan ada notifikasi bahwa slide-slide yang kita buat dalam pembelajaran ini akan mengikuti tema yang telah kita pilih. Lalu dilanjut dengan klik save. Yang ketiga adalah web content. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan alamat website tertentu. Misalnya ada berita dari portal berita online. Kita bisa masukkannya dengan cara kita cari dahulu berita yang terbaru, kemudian kita copy link beritanya, kemudian kita balik lagi pada halaman Nearpod, dan kita paste jurnalnya pada kolom yang tersedia. Setelah itu di save, maka beritanya akan muncul di slide ini dan dapat dilihat oleh para siswa tanpa harus mengunjungi website berita itu lagi. Jika sudah, kita bisa mengklik add slide dan kemudian ada pilihan Nearpod 3D. Pada Nearpod 3D ini terdapat banyak pilihan model dimensi yang bisa kita pilih sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Sebelum memilih salah satu model, kita bisa lihat dulu dengan cara klik preview sehingga kita bisa pastikan keakuratan model 3 dimensi tersebut. Dengan cara kita putar, zoom in, atau zoom out. Jika sudah cocok bisa kita pilih, maka model 3D-nya akan tersimpan pada slide yang keempat ini. Nah, setelah itu kita juga bisa memindah-mindahkan slide-nya jika kita ingin mengubah urutan pada tiap-tiap slide nantinya. Selanjutnya ada Path Simulation. Ini merupakan simulasi virtual yang memiliki banyak pilihan dari tingkat SD sampai SMA. Jadi bisa membantu anak-anak murid untuk memahami konsep tertentu yang biasanya dilakukan melalui praktikum. Tinggal kita pilih saja mana yang sesuai dengan materi kita dan kita pilih save. Nah, kemudian ada field trip. Untuk pilihan field trip ini kita bisa memilih salah satu tempat yang ingin kita kunjungi. Nah, setelah itu kita bisa memilih dari sekian banyak pilihan foto kamera 360 yang tersedia di berbagai spot tertentu dari satu tempat. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan materi yang kita ajarkan. Nah, setelah itu kita bisa add slide lagi. Selanjutnya yaitu ada berbagai macam video-video dokumenter dari BBC yang bisa kita pakai dan juga terdapat kategorinya. Namun perlu diingat bahwa videonya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau para siswa terkendala bahasa Inggris, tetapi kita tetap mau pakai video, pakai alternatif dari YouTube saja. Misalnya yang ada subtitlenya atau video dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah Sway. Sway adalah media yang disediakan oleh Microsoft sebagai alternatif lain dari PowerPoint yang bisa kita manfaatkan untuk menampilkan konten pelajaran kita. Sway yang tersedia di Nearpod ini bisa kita pilih jika ada konten yang sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari, atau bisa juga kita mempelajari cara membuat Sway sendiri, atau bisa juga langsung memilih
yang sudah disediakan oleh Nearpod. Nah, setiap konten yang kita pilih untuk slide kita juga bisa kita preview. Caranya kita pilih slide yang mau kita lihat tampilannya seperti apa, lalu kita pilih preview. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada slideshow. Jika kita mempunyai PowerPoint atau gambar tertentu yang kita telah buat di komputer, atau mungkin sudah pernah kita simpan di Google Drive dan sebagainya, kemudian kita ingin masukkan ke salah satu slide dalam Nearpod ini, kita bisa memasukkannya dalam satu slide. Caranya tinggal mengklik tanda upload ini, lalu kemudian pilih filenya. Pastikan ukuran filenya tidak besar karena maksimal ukuran file yaitu 10 MB. Karena Nearpod ini versi gratis sehingga dalam hal kapasitas juga ada batasannya. Nah, berikutnya adalah memasukkan file PDF. Prinsipnya sama, yaitu seperti memasukkan PowerPoint. Media terakhir dalam fitur konten yaitu ada Twitter Stream. Jika kita menemukan ada timeline dari akun tertentu yang menarik dan berhubungan dengan materi yang kita ajarkan, itu bisa kita masukkan dengan cara membuka Twitter pada tab baru, lalu kunjungi akun Twitter yang ingin kita tampilkan, lalu copy nama akunnya dan balik lagi ke Nearpod, kemudian kita paste dan save. Sekarang kita lihat aktivitas. Nah, pada fitur aktivitas ini yang pertama yaitu ada Time to Climb. Merupakan fitur kuis pilihan ganda yang ditampilkan dalam bentuk perlombaan. Pada fitur ini, kita bisa menyisipkan gambar dan menentukan waktu dalam menjawab soal. Nah, di sini juga kita bisa memilih beberapa opsi jawaban yang akan diberikan untuk siswa. Nah, kemudian pada Time to Climb ini, siswa bisa berkompetisi antara siswa dengan yang satu dan yang lainnya. Nah, untuk fitur yang kedua yaitu open-ended question. Ini adalah soal esai. Di sini kita juga dapat menyisipkan gambar pada soal, menentukan waktu dalam menjawab soal, serta terdapat pilihan jika kita ingin siswa menjawab soal dengan audio. Nah, untuk open-ended question ini dalam satu slide hanya bisa satu soal. Jadi jika ingin memberikan lebih dari satu, maka dibuat dalam slide yang terpisah. Nah, pada fitur yang selanjutnya yaitu matching pairs atau soal menjodohkan. Nah, soalnya ini itu bisa berupa teks dengan teks, gambar dengan gambar, atau teks dengan gambar. Seperti contoh yang telah diberikan ini.
Nah, untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu adalah kuis. Kuis ini mirip dengan time to climb, hanya saja pada kuis ini bersifat individual, jadi bukan bersifat kelompok dan hasil nilainya hanya dengan siswa dan guru saja yang tahu. Tidak bisa dilihat dengan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada fitur Flipgrid. Flipgrid ini digunakan untuk memposting video dari para siswa tentang topik tertentu yang ditentukan oleh guru. Tapi pada Nearpod ini sudah menyediakan fitur lain yang secara esensi masih mirip seperti Flipgrid, yaitu fitur Collaborate. Hanya saja berbentuk teks, seperti guru menentukan topik diskusi, kemudian berikan deskripsi yang berisi pertanyaan diskusi, lalu guru dapat memilih style tampilan. Nanti siswa akan memberikan tanggapan mereka dan seluruh siswa dapat membacanya. Kalau Flipgrid dengan video, fitur Collaborate ini dengan teks. Berikutnya ada fitur Draw It atau menggambar. Kita bisa meminta siswa untuk menggambar bentuk-bentuk tertentu. Kita tinggal memberikan instruksi, kemudian bisa kita upload gambarnya, atau bisa juga diambil dari file yang sudah ada, atau seperti contoh yang telah ditampilkan seperti di video. Berikutnya ada fitur polling. Polling digunakan biasanya untuk melakukan survei tertentu. Cara membuatnya adalah kita ketikkan pertanyaannya pada kolom pertanyaan, lalu pilihan jawabannya bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. Bisa juga tambahkan media untuk mendukung instruksi atau pertanyaan surveinya berupa gambar, suara, atau video. Yang selanjutnya ada fill in the blanks atau soal isian. Untuk fitur ini kita bisa masukkan terlebih dahulu kalimat atau soal pertanyaan dari kalimat yang telah kita buat. Setelah itu kita tentukan kata-kata apa yang ingin kita hilangkan atau yang merupakan jawaban yang harus dipilih oleh siswa nantinya. Nah, misalnya seperti contoh dalam video. Nah, fitur terakhir adalah memory test. Fungsi fitur ini bisa sebagai game untuk mengetes seberapa kuat siswa mengingat sebuah gambar atau beberapa gambar. Nah, jadi sudah selesai saya tunjukkan cara menggunakan berbagai media yang telah disediakan oleh Nearpod. Nah, setelah itu kita bisa lihat bagaimana hasil dari materi pembelajaran yang telah kita buat di Nearpod ini. Nah, nanti akan muncul di library kita materi yang telah kita buat. Nah, nanti pada mata pelajaran yang telah kita buat terdapat dua pilihan, yaitu
ada live partisipan, dan student pace. Nah, kalau student pace sendiri adalah siswa bebas untuk mengikuti pelajaran kapan saja selama guru masih mengizinkan siswa untuk mengaksesnya. Sedangkan live participation, pilihan ini dapat kita pilih jika ingin mengajar secara langsung untuk mengontrol perpindahan slide. Untuk mendapatkan kode yang ingin dibagikan kepada siswa, guru tinggal mengklik dari salah satu pilihan tadi. Nah, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kode ini akan berubah jika kita mengedit pelajaran yang telah kita buat. Jadi, jika kita melakukan perubahan, pastikan kita memberikan kode terbaru lagi kepada siswa. Terdapat pilihan Require Student Submission yang jika kita aktifkan, artinya semua siswa harus menyelesaikan aktivitas yang sudah diberikan. Lalu pada tulisan Days Remaining, pada pilihan tersebut bisa kita tentukan berapa lama pelajaran kita bisa diaktifkan atau bisa diakses oleh siswa. Misalnya hanya bisa 1 hari saja atau bisa juga beberapa bulan lamanya. Nah, untuk melihat progres partisipasi siswa dalam pelajaran yang kita buat, kita bisa klik View Progress. Jika kita ingin share dari berbagai platform yang telah ada, kita bisa pilih ikon-ikon yang telah disediakan oleh Nearpod. Nah, sekarang kita bisa lihat dahulu seperti apa tampilan pelajaran yang baru saja kita buat. Ini saya lihat dulu kodenya. Setelah itu coba diakses melalui handphone. Jika dari tutorial contoh yang saya berikan, mungkin terlalu banyak media yang saya gunakan. Jika di antara guru-guru hanya menggunakan beberapa media saja, tentu sangat bisa, karena tidak ada minimal media yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran. Jadi semua itu tergantung dengan materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Berikut ini saya coba tunjukkan satu contoh pelajaran sederhana yang tidak menggunakan semua fitur yang ada di Nearpod, tapi cukup membantu untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai dan juga untuk membantu menyampaikan materi sesuai dengan ekspektasi kita.
Lalu bagaimana untuk mengakses hasil kerja siswa pada setiap kuis dan aktivitas dalam pelajaran kita? Pada tab Reports, kita bisa lihat dan download hasilnya ke komputer kita dalam bentuk folder untuk setiap pelajaran. Yang terakhir adalah bagaimana jika kita ingin mengarsipkan pelajaran kita ini. Pada lessons kita silakan pilih menu export PDF. Jika kita ingin menyimpannya dalam bentuk PDF, sehingga bisa dikumpulkan ke bagian kurikulum untuk kepentingan dokumentasi dan administrasi mengajar. Jadi demikian tutorial dari media pembelajaran Nearpod. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan video tutorial ini dapat membantu teman-teman mempelajari media pembelajaran Nearpod. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.